Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita di pertemuan kembali hari ini untuk sama-sama belajar nih tentang firman Tuhan dalam sekolah minggu online. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau pun memberikan kepada kami berkat yang baru. Biarlah kami selalu bersyukur dan tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tiba saatnya kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Memberikan kepada kami kerinduan, bukakanlah mata, hati, dan telinga kami untuk merasapi isi firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar nih pelajaran yang ke-12. Judulnya adalah Raja Damai. Diambil dari Yesaya 9 ayat 5-6 dan Yesaya 11 ayat 1-5. Kita akan belajar tentang nubuat Nabi Yesaya. Sebelumnya, seperti yang tadi kalian sampaikan, judulnya adalah Raja Damai. Damai, apa sih arti kata damai atau kedamaian? Kalian pasti sering mendengar kata ini kan, dan juga mungkin juga sering mengungkapkannya. Jadi damai itu artinya tenang, aman, tentram gitu ya. Lalu apa arti kedamaian? Kedamaian itu adalah keadaan yang damai, kehidupan atau situasi yang aman, tentram. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Lalu kalau karena mengambil dari istilah bahasa Ibrani, damai itu berasal dari kata shalom. Kalian juga pasti sering dong mengatakan kata shalom ini, atau juga mendengar kata shalom, terlebih kepada teman-teman seiman. Jadi apa sih artinya? Arti shalom ini merujuk kepada ketenangan orang atau per individu ya. Sama nih tentang ketenangan. Jadi kita akan belajar tentang situasi kedamaian. Sedikit mengulas atau membahas tentang latar belakang nubuatan Nabi Yesaya ini adalah, saat itu ada dua raja, yaitu Raja Hizkia dan Raja Ahaz. Raja Hizkia memimpin bangsa Israel, sedangkan Raja Ahaz memimpin bangsa Yehuda. Lalu bagaimana nih keadaan antara dua bangsa ini atau dua raja ini? Ternyata di zaman itu keadaan keduanya itu tidaklah baik ya, penuh dengan peperangan. Tidak ada kedamaian di antara dua raja ini atau dua bangsa ini. Antara Raja Hizkia dan Raja Ahaz tidak menemukan gitu solusi untuk keadaan bangsanya. Bahkan sampai dalam keputusan mereka itu mengambil dukungan kepada masing-masing teman mereka ya. Misalnya Raja Israel, yaitu Raja Hizkia, meminta pertolongan kepada Raja Aram untuk melawan bangsa Yehuda atau Raja Ahaz. Sama halnya dengan Raja Ahaz, meminta dukungan atau meminta bantuan kepada Raja Asyur untuk melawan bangsa Israel atau Raja Hizkia. Jadi ternyata keadaannya semakin runyam ya, bukannya membaik, bukannya makin menimbulkan kedamaian, tidak. Maka mereka itu malah meningkatkan level emosi gitu ya. Mereka itu malah terus saja yang dalam pikiran mereka itu perang, nggak ada damai. Lalu Tuhan melihat hal ini.
Tuhan melihat bangsanya, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihannya. Kita tahu dong kalau umat pilihan Allah adalah bangsa Israel. Dia melihat umatku ini sedang dalam kekelaman, terhimpit gitu ya, penuh dengan masalah. Datanglah Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya. Firman-Nya kepada Nabi Yesaya ini kita akan pelajari nih tentang janji Allah, tentang solusi yang Allah miliki untuk keadaan bangsanya, dan juga tentunya berhubungan dengan kita sebagai manusia di saat ini. Karena akan buka nih dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Karena bacakan ya. Perikopnya itu kelahiran Raja Damai. Untuk ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Karena lanjut untuk Yesaya 11 ayat 1-5, perikopnya adalah Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya sesuai dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, demikianlah firman Tuhan ya. Kiranya kita semakin memperdalam pemahaman kita mengenai janji Tuhan. In order to discover why Jesus was born, we must travel thousands of years into the past, to a time when God's people, the Israelites, were in the promised land. The Israelites were constantly disobeying God. Sin was rampant in Israel. One day, God sent a prophet to warn the Israelites about their disobedience. A prophet was a person who told people on earth what God wanted them to hear. One day, a prophet named Isaiah came to remind the Israelites of the coming of God's Savior. He said, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. The zeal of the Lord Almighty tells us this. Jadi itu ya, ketika bangsa Israel saat itu sedang dalam keadaan terhimpit, tidak adanya kedamaian, Tuhan memberikan nubuatnya melalui Nabi Yesaya. Di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, Allah memberikan janjinya, memberikan nubuatnya bahwa akan ada Raja Damai yang mendamaikan keadaan yang penuh dengan gejolak gitu ya. Akan ada suatu waktu nanti semuanya penuh dengan keharmonisan. Itu ya.
Lalu di sini dijelaskan lagi, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi janji Allah atau nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya ini kita tahu ya, kalian pasti sudah sering mendengarkannya. Kalau untuk ini tuh sering dijadikan tema-tema Natal ya, biasanya Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini. Tuhan melihat bangsanya, bangsa Israel, dan peduli gitu ya, tidak ingin bangsa Israel terus-menerus mengalami peperangan. Maka Tuhan mendamaikan, Tuhan Allah mendamaikan, yaitu menyatakan bahwa akan ada raja damai. Tidak akan selama-lamanya kamu terhimpit gitu ya. Nah, kalau misalnya itu adalah tadi yang Kana sampaikan, melihat dari kasusnya Raja Hizkia dan Raja Ahaz, Kana akan buka nih dari perjanjian baru lagi ya. Ini kan tadi versi perjanjian lama. Lalu versi perjanjian barunya apa sih? Itu ada di Roma 5 ayat 8 sampai 10. Kana bacakan ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini mengingatkan kita kepada kisah Adam dan Hawa ya. Kita tahu bahwa hubungan antara manusia dengan Allah terputus ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada aturan yang diberikan oleh Allah, hingga mereka diusir dari Taman Eden, hingga akhirnya mereka malu gitu ya, mereka sadar mereka telanjang, mereka sadar mereka melakukan kesalahan. Dan hubungan intim yang semula terjadi antara manusia dan Allah terputus karena kita tahu bahwa sifat Allah itu kudus, tidak bisa bersatu dengan dosa. Apakah Tuhan hanya semata-mata mengusir lalu tanpa ada kelanjutannya lagi? Ternyata tidak ya. Selain Tuhan itu maha kudus, maha suci, kita juga tahu loh bahwa Tuhan itu maha kasih, sama yang tadi kita baca dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah itu ya, Tuhan melihat bangsanya, melihat ciptaannya sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Allah kasih, karena Allah tidak ingin kita selama-lamanya di dalam kematian kekal, di dalam kungkungan maut, maka di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini juga berhubungan bahwa akan ada raja yang sebenar-benarnya gitu ya, raja pembawa damai. Di sini dari tadi yang ayat 5b disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu ya yang bisa kita lihat nih dari kisah bangsa Israel, dan juga ada kaitannya dengan penggenapan bahwa akan adanya Raja damai untuk kita manusia memiliki hubungan baik lagi gitu ya di kehidupan kita gitu dengan Allah. Lalu kita akan mempelajari nih atau membahas poin-poin penting dari isi nubuatan Nabi Yesaya ini. Yang pertama itu bahwa tidak selama-lamanya suatu bangsa yang terhimpit itu akan terus dalam keadaan bergeming atau dalam masalah. Itu ya yang kita lihat dari bangsa Israel. Bangsa Israel sudah sangat lama menghadapi peperangan, menghadapi ketidakharmonisan. Tentunya sudah banyak korban yang berjatuhan gitu ya dalam peperangan itu. Ketika Tuhan melihat hal tersebut, ya Tuhan tidak diam saja. Tuhan memberikan janjinya
bahwa hai bangsaku, hai umat pilihanku, akan ada waktunya nanti kalian akan terlepas dari kekelaman ini gitu ya. Itu juga berlaku dengan kita loh. Kalau misalnya kita masing-masing punya pergumulan, punya kesulitan, percayalah bahwa tidak selama-lamanya kita akan berada di dalam keadaan tersebut, keadaan sulit tersebut. Akan ada waktunya kita diangkat, kita dipulihkan. Karena kita tahu Allah itu maha kuasa ya. Masalah kita itu tidak akan lebih besar dari kuasa Allah. Jadi janganlah kita pesimis kalau misalnya kita sedang di dalam kesulitan, lalu kok lama sekali ya tidak mendapatkan pertolongan. Kapan kita mendapatkan pertolongan? Itu semua hak atau otoritas Allah ya untuk memberikan jawaban. Lalu kalau misalnya kita merasa kok lama banget gak ditolong-tolong, kok seperti tidak ada harapan, semoga kalian setelah memahami firman Tuhan kali ini dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan memulihkan. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kesulitan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa ya sampai pertolongan itu datang. Jangan mundur dari kesetiaan kepada Allah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah terang yang bersinar gitu ya. Terang telah bersinar. Tuhan Allah Israel atau ya membuat bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini akan melihat terang yang besar, terang yang bersinar. Sekali lagi mengingatkan kita bahkan kepada kisah orang Majus ya, yang berjalan mengikuti bintang yang besar. Itu juga yang dimaksudkan kepada bangsa Israel. Mereka itu sudah lama nih hidup di dalam kegelapan. Tuhan mengatakan bahwa kalian akan melihat terang yang besar, yaitu melihat harapan akan terpulihkan dari keadaan yang sulit itu. Ya berlaku juga kepada kita ya. Akan ada waktunya nih bahwa setelah menghadapi kegelapan dalam kehidupan dan keadaan terhimpit, suatu waktu terang itu akan muncul dan akan kita miliki. Selanjutnya adalah sorak-sorai dan sukacita. Kita bisa buka dari Yesaya 9 ayat 2. Karena bacakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Nih, ini tuh seperti pengharapan yang luar biasa gitu ya, bahwa akan ada waktunya kok gitu ya. Nanti setelah menghadapi kekelaman, kesulitan, akan dapat keadaan yang penuh dengan sorak-sorai, akan ada hasil yang penuh dengan sukacita. Ya asal kita tetap setia kepada Tuhan, jangan mundur gitu ya, dan menyerah, meyakini pertolongan Tuhan, janji pertolongan Tuhan. Jadi sampai poin ini, maksud dari Raja Damai itu adalah yang bisa Karna sampaikan, yaitu kalau misalnya kita sedang dalam kegelisahan, sedang dalam kesulitan, tetaplah percaya bahwa kedamaian itu pasti akan datang. Siapa sih pembawa kedamaian itu? Ya, kita akan lanjut lagi nih. Siapa pembawa Raja Damai itu? Dari Yesaya 9 dan Yesaya 11 sudah dikasih kata kunci nih, bahwa Raja Damai itu berasal dari keturunan Daud. Dari Yesaya 9 ayat 6 disampaikan, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kemudian dari Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai dan
yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Mengingatkan kita nih kepada pelajaran beberapa minggu yang lalu bahwa saat itu Isai mempunyai anak ya banyak, akan dipilih menjadi raja yang temanya itu Tuhan melihat hati. Ternyata lewat gitu ya, anak-anak yang semula diprediksi menjadi raja malah tidak terpilih. Sampai akhirnya ditanya, kamu masih punya anak lagi tidak? Oh masih, sedang menggembalakan kambing domba gitu ya. Itu siapa? Daud. Nah, dari keturunan Daud inilah akan ada Raja Damai itu, akan lahir Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus. Kalian pasti sudah tahu dong cerita tentang kelahiran Yesus Kristus dari Matius 1 ayat 1-16 ya. Itu kisah tentang penggenapan kelahiran Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Nih, kalau misalnya buka lagi dari Yesaya 11 nih kan, bacakan ya, bahwa seperti apa sih Raja Damai itu? Seperti bagaimana gitu karakteristiknya atau ciri-cirinya? Yang pertama adalah Roh Tuhan ya. Roh Tuhan akan ada padanya. Terus adanya roh hikmat dan pengertian. Kemudian roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Lalu ada roh pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Itu semua ada di Yesaya 11 ya. Jadi tadi ada roh Tuhan, roh pengertian, roh hikmat, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Seperti itulah ciri atau sifat Raja Damai yang dijanjikan oleh Allah dalam Yesaya 11 ini. Ya, kalau melihat dari segala ciri-cirinya atau sifatnya, tidak lain tidak bukan tentunya itu adalah Tuhan Yesus ya. Kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus itu memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan juga di sini disampaikan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, begitu ya. Karena ingin mengajak kalian membuka dari Yohanes 14 ayat 26-27. Karena bacakannya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini dari perikop Yesus menjanjikan penghibur ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu pemilik damai sejahtera itu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki damai sejahtera, milikilah dulu Yesus di dalam hati kita masing-masing. Kalau misalnya kita merasa penuh dengan pergumulan, belum mendapatkan damai sejahtera, perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya. Tapi yang bisa Kana sampaikan, selalu ingat berdoa, membaca firman Tuhan, jangan menjauhi diri dari persekutuan. Itu adalah poin-poin yang utama gitu ya. Tapi kalau kalian mempunyai cara yang lain yang memang lebih baik, yang lebih mendekatkan lagi, tidak apa-apa. Misalnya ya konsultasi atau berdiskusi dengan
kakak rohani atau dengan ya pendeta, atau juga bisa menonton tentang renungan-renungan. Itu tidak apa-apa ya, asal masih di dalam firman Tuhan. Tapi untuk hal-hal dasarnya itu seperti rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah. Kalau itu terus kita lakukan, tentunya dengan kesadaran ya, bukan dengan keterpaksaan, kita akan memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan kita akan memiliki damai sejahtera itu sendiri di dalam hati kita. Nah, apakah kalian sudah memiliki damai sejahtera itu? Apakah kalian sudah merasa memiliki Tuhan Yesus? Jawabannya ada pada diri kalian masing-masing ya. Kalian bisa menyadarinya gitu, bisa paham kepada diri sendiri. Kalau belum, ya berusahalah mendapatkannya. Bukan mendapatkan dengan cara dunia, tetapi tentunya dengan cara kita sebagai umat Kristen. Nah, seperti itu ya firman Tuhan kita kali ini. Semoga bisa menjadi buah yang manis untuk kehidupan kita, dan percaya bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini akan terselesaikan dengan pertolongan Tuhan, dengan janji Tuhan. Tetaplah percaya dan mengingat Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan. Sama seperti Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel terus di dalam kehimpitan. Sekian firman Tuhan kita kali ini. Karena minta maaf ya kalau misalnya ada penyampaian yang kurang pas atau salah. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita saling mengisi dan juga tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau telah sampaikan kepada kami mengenai Raja Damai. Tidak lain tidak bukan, itu adalah Engkau ya Tuhan Yesus. Bila saat ini kami sedang dalam kegelisahan, kesulitan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami selama-lamanya di dalam kesulitan. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Biarlah kami pun tetap setia dan tidak mundur Tuhan, meyakini firman-Mu, meyakini janji-Mu. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya kepadamu, dan pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang dengan penuh kesehatan, sukacita di dalam Engkau. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.